Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu, saya mengajak kamu semuanya untuk mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online, dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk mendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang bisa terus membersamai Anda, menemani Anda dalam bentuk video audio seperti saat ini. Kali ini saya akan bahas tentang 5 jalan atau 5 rahasia terbesar yang sebenarnya menurut saya pribadi secara spiritualitas, manajemen spiritual ini sudah mewakili law of attraction. Jadi LOA, hukum tarik menarik, ini terwakilkan di 5 poin yang ingin saya sampaikan. Jadi kemasannya ya. Nah, dari 5 poin ini jika kamu praktekkan, ini luar biasa banget. Dampaknya juga sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar kata-kata dari saya, sekedar angin surga dari saya untuk Anda, tidak. Karena ini juga banyak yang mengaplikasikan. Kenapa? Karena saya buka kelas, saya bikin kelas, dan saya sampaikan secara jantung keilmuannya adalah ini. Jadi simak videonya sampai selesai, insya Allah ini akan sangat membantu asal benar-benar dipraktekkan. Karena ilmu itu akan jadi ilmu yang dahsyat kalau dipraktekkan. Nah, ngomong-ngomong tentang rahasia, ya rahasia berarti kan kalau sudah diungkap bukan rahasia ya. Gitu. Sebenarnya ini apa ya? Ini kemasan yang sangat mudah lah intinya. Yang pertama kita persingkat saja. Yang pertama adalah takwa. Patuh, yakin, tunduk kepada Allah. Takwa ini bisa kita tempuh dengan kata lain berpasrah atau menyerahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Jadi menurut saya kalau mau belajar hukum tarik menarik, let go itu di awal bukan di akhir. Jadi awalnya kita benar-benar sudah harus bisa membangun sebuah hubungan yang sangat baik dengan Allah. Spiritualitas berbicara, membuka kesadaran. Karena memang jujur banyak banget pesan Allah tentang kepastian keberlimpahan rezeki dari Allah. Banyak banget, sebenarnya banyak banget. Jadi seperti wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, atau kalau dari awalnya mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, begitu ya. Jadi bertakwa dulu. Nanti akan Allah cukupkan. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menjadi hamba yang takwa kepada Allah? Artinya menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Nah, termasuk amalan-amalan ini juga masuknya pada takwa ini. Jadi buat teman-teman, penjelasan singkat saya mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan lebih gamblang. Kenapa kok sudah ngamalkan banyak hal, banyak amalan, tetapi sampai detik ini belum mendapatkan yang diinginkan? Karena memang amalan itu bukan untuk begitu. Tujuan amalan itu, tujuan kita mengamalkan sesuatu itu untuk membuat diri kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita malah menuhankan amalan atau beranggapan seakan-akan hanya dengan mengamalkan inilah doa saya bisa dikabulkan. Nah, ini sesuatu atau pemikiran yang sangat salah banget, fatal akibatnya. Ya, jadi
Intinya yang pertama adalah takwa, bertuhan. Harus melibatkan Tuhan. Ini alam semesta Allah ciptakan, Allah yang menciptakan untuk manusia. Tetapi bagaimanapun apapun itu di dunia ini tidak ada yang bergerak satupun itu tanpa seizin Allah. Itu kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, ya, untuk mendapatkan restu dan izinnya dari Allah, atau dengan bahasa lainnya itu ridho, bertakwa atau bertuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jimat banget, yaitu berbakti dan membahagiakan orang tua. Dengan kata lain begini, berbakti itu mentaati peraturan yang baik darinya, dan benar-benar ia cinta kepada orang tua. Mungkin dalam hal ini pengaplikasian yang saya maksud adalah sayangi orang tuamu, bangun silaturahmi yang baik. Jangan hanya beranggapan bahwa kita punya orang tua tuh hubungannya hanya di dunia saja. Ini banyak pertanyaan yang sering masuk di kolom komen, baik DM maupun WA. Kalau orang tua saya meninggal gimana? Ini pertanyaan yang menurut saya agak aneh ya. Kok bertanya seakan-akan kita menganggap bahwa hubungan kita itu hanya terbangun di saat mereka masih hidup. Bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal? Ya ziarahi tempatnya. Betapa senangnya orang tua kalau rumahnya didatangi oleh anaknya. Nah, sekarang rumahnya adalah makamnya. Kalau saya mau jujur, kebanyakan kita punya masalah saat ini. Salah satu sebabnya adalah karena kita memutuskan silaturahmi dengan orang tua. Kalau ternyata ada jarak, bagaimana Gus? Ada jarak masih bisa terobati dengan cara berdoa. Tapi kalau ada rezeki, datangilah. Kalau misalkan perjalanan menuju makam orang tuamu atau kuburan orang tuamu itu harus ditempuh dengan biaya, misalkan ya biaya mobilitas ataupun pesawat dan lain-lain. Berdoalah di sana. Kalau kamu niat ingin menemui orang tuamu, pasti Allah mudahkan. Karena bagaimanapun birrul walidain itu istimewa, ya kan? Ridhonya Allah itu juga diletakkan pada ridhonya kedua orang tua kita. Jadi semakin orang tua kita senang, ridho terhadap kita, maka Allah pun ridho. Nah, orang tua ini singkatnya saya mau sampaikan juga bermakna dua, orang tua zahir dan orang tua batin. Orang tua zahir itu adalah ayah bunda. Orang tua batin adalah gurunda, guru tercintanya kita. Jangan putuskan silaturahmimu. Kalau misalkan ada rezeki lebih, berikan padanya. Ya, semampu dan senyamannya atau sesenangnya kamu mau berbagi kepada mereka. Intinya berbakti dan membahagiakan orang tua zahir dan orang tua batin. Yang ketiga, jujur lahir batin. Nah, ini jujur lahir batin ini maksudnya apa? Jujur lahir batin itu ya ini hubungannya dengan mental block. Secara lahiriah, yang disebut lahiriah itu adalah pikiran, ucapan, tindakan, itu lahiriah. Batiniah itu bicara ruh, bicara jiwa, bicara bawah sadar. Nah, bawah sadar ini atau ruh inilah yang sebenarnya terkoneksi kepada Allah. Dan ada juga yang tidak terbaca di dalam hatinya. Dimana secara pikiran lahiriah, pikiran ucapan ini kita mengatakan kita mau kekayaan, kita mau uang. Ya, bahkan saya sering dibantah ini ketika saya membahas tentang mental block. Sebenarnya hatimu itu penuh dengan penolakan terhadap uang. Gak mungkin lah saya nolak uang, saya mau dengan uang. Bukan di lisannya pertanyaan saya, tetapi di hati yang berhubungan dengan prinsip. Prinsip yang banyak beredar adalah, sering banget nih saya bahas di video saya ya. Prinsip yang banyak banget tertanam di dalam hati kita itu salah satunya adalah uang itu sulit untuk didapat. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Kemudian uang itu bisa menjadi sumber malapetaka. Uang itu hanya akan merusak hubungan kita dengan Allah. Uang itu adalah dunia, menipu dan lain-lain. Bahkan ada yang mengatakan uang itu panas dan lain-lain. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa saya sebut dengan istilah jujur lahir batin. Udah nggak jujur secara lahiriah ngomong mau, tapi secara batinnya menolak. Ini yang agak sulit terbaca karena ini bicara prinsip, dan prinsip itu terbangun jauh sebelum saat kamu menyatakan kamu mau uang. Dan informasi atau doktrin ini kita dapat di masa lalu dari orang-orang terdekat yang memiliki otoritas, sehingga apapun yang mereka katakan kita percaya.
Jadi ini perlu diselaraskan dengan cara berdamai, dengan cara mendengarkan saya bicara atau mendengarkan motivator yang lainnya berbicara tentang keberlimpahan. Cobalah untuk menyinkronkan atau menyelaraskan. Oh iya, ternyata hati saya begini. Saya menyatakan mulai hari ini memaafkan prinsip saya di masa lalu, dan saya memilih untuk berdamai. Kemudian saya melayakkan diri saya memantaskan diri saya untuk keberlimpahan, untuk kekayaan. Uang itu mudah didapat. Uang itu adalah sahabatku. Uang adalah salah satu sumber sarana kebahagiaan. Aku itu. Bagaimana tidak? Bukan saya mengukur kebahagiaan itu hanya bisa didapat dengan uang. Bukan. Jangan sesempit itu ya. Saya mengatakan demikian adalah tidak bisa kita pungkiri. Apapun yang kita inginkan itu semuanya harus dibeli di dunia ini sekarang ini. Kalau orang tua kita sakit, kita perlu untuk bawa dia ke dokter, dan ke dokter juga bayar pakai uang. Makanya mulai dari sekarang, teman-teman, bapak ibu sekalian, ayah bunda, abang kakak yang mendengarkan saya saat ini, jujurlah kepada Allah. Ya, Allah sudah menghalalkan yang namanya rezeki, jangan kita haramkan. Jangan sampai terkesan kita ini mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Semoga bisa dipahami untuk poin ketiga. Kita langsung masuk pada poin keempat, yaitu ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini berlaku juga seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu hukum yang ada di semesta, di alam semesta, adalah hukum tindakan. Nah, tindakan ini berlaku yang namanya ikhtiar, usaha. Ya, bahkan saya selalu menyarankan pada semua peserta saya, sesempit-sempitnya kamu, setidak punyanya kamu pekerjaan, tetaplah fantasiru fil ard, bersebarlah di muka bumi ini, keluar dari rumahmu, niatkan menjemput rezeki, bukan niat bekerja, niatkan menjemput rezeki. Karena ada plesetan dulu ya, jangan cari kerja, tapi jemput rezeki. Karena kalau cari kerja, dapat kerja belum tentu dapat uang. Nggak semua pekerjaan itu bisa menghasilkan uang yang sebagaimana kamu inginkan. Jadi konsepnya adalah bersyukur, kemudian ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Bercengkramalah dengan teman-temanmu, berbicaralah banyak hal, berbicaralah tentang bisnis, berbicaralah bagaimana agar kamu bisa berkembang, lebih produktif, lebih kreatif. Disitulah kamu bisa berkarya, kemudian hasil dari karyamu akan diapresiasi oleh orang lain. Dengan kata lain, rezeki atau uang itu baru datang kepada kamu. Fokus pada perbaikan ikhtiar, disempurnakan dulu ikhtiarnya lewat spiritualitas, yaitu hati. Yang terakhir ini sesuatu yang tidak pernah saya lepaskan dalam setiap edukasi, dalam setiap kali penyampaian, baik itu secara langsung di seminar online maupun offline. Di YouTube juga saya sering sampaikan, nggak ada jalan lain kalau mau kaya, harus bermain di ranah manajemen spiritual, yaitu sedekah. Bahkan saya berani mengatakan tidak ada bisnis yang bisa berkembang dengan pesat, dengan baik, kemudian terjaga jika tanpa sedekah. Coba buka-buka konten lain, buka channel YouTube lain terkait pengembangan diri, dunia motivasi, dunia spiritualitas, pasti mereka juga akan bicara tentang sedekah. Dan bahkan semua pengusaha, karena tidak semuanya diekspos, semua pengusaha, artis-artis yang hidupnya atau rezekinya Allah limpahkan kepadanya, itu juga melakukan di belakang layar ataupun terbuka, dia melakukan yang namanya sedekah, yaitu berbagi. Nah, hukum berbagi ini sebenarnya manfaatnya bukan untuk orang lain. Orang lain itu bicara fisik, uangnya untuk orang lain, sedekahnya untuk orang lain, tetapi manfaatnya untuk kita. Jadi menurut saya pribadi, kalau bicara hakikinya, sedekah itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Termasuk ketika belajar, Anda mengeluarkan infak, mau ke ustadz guru ngaji, Anda bersedekah, itu sebenarnya hakikinya Anda sedang bersedekah untuk diri Anda sendiri, karena bicara manfaat ya. Jadi sedekah ini luar biasa. Kalau kamu masih punya pertanyaan, sedekah yang seperti apa Gus yang bisa membuat hidup menjadi berlimpah? Sebenarnya semua sedekah itu baik, semua sedekah itu menurut saya bagus. Tetapi yang suka terabaikan, kita hanya memandang sedekah itu adalah pemberian, sementara ada hitungannya, artinya ada prosentasenya. Maka saya sering mengatakan bahwa sedekah itu bukan bab kuantitas, tetapi bab kualitas. Jaga kualitasnya, jaga prosentasenya.
mulai dari 2,5% sampai sesenangmu, senyamanmu dan sebahagiamu bersedekah. Kalau saya maksimalkan sampai 20-30%. Kenapa? Karena saya tahu persis saya sedang bersedekah, maka yang saya bicarakan adalah sedekahnya, bukan sisanya. Karena konsep sedekah itu bukan sisa berapa tetapi jadi berapa. Bukan kita bicara hitung-hitungan sama Allah, enggak. Saya kabarkan bahwa Allah sendiri yang berjanji, ya. Ketika engkau berbuat baik 1 kali, beramal soleh 1 kali, Allah akan balas dengan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Itu sederhananya. Dan masih banyak lagi janji-janji Allah atau informasi dari Allah agar kita benar-benar senang dalam berbagi, senang dalam bersedekah. Allah informasikan balasannya. Bukan berarti kita minta balasan, bukan. Saya luruskan sekali lagi ya. Tujuannya adalah agar kita senang. Oh, ternyata Allah akan balas ini. Gitu. Nah, finally semuanya adalah doa. Maka harusnya banyakin doa, bukan malah membatasi doa. Banyakin doa dalam kondisi apapun dan dimanapun. Ucapanmu adalah doa, maka ucapkan yang baik-baik. Pikiranmu adalah doa, pikirkan yang baik-baik. Rasamu adalah doa, rasakan yang baik-baik. Tindakanmu adalah doa, maka kerjakan yang baik-baik. Semoga bermanfaat. 5 poin yang sebenarnya inilah dagingnya, inilah inti dari keilmuan urusan keberlimpahan. Semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.